Hai guys, yo what's up? Yo welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Bima. Oke. Nah di video kali ini guys, seperti di judul, ya karena ada yang request cara meneruskan pipi Rotary Star, pipi yang tirus dan berotot. Oh my god. Wow, kalau berotot, jujur gue nggak tahu gimana caranya ya. Pipi berotot itu kayak gimana ya, kotak-kotak kayak gitu. Kalau tirus aja oke lah ya. BTW yang request dari sini, begitulah. Oke, langsung aja deh kalau gitu. Mungkin gue sedikit cerita nih. Sebenarnya gue tuh dulu nggak tirus kayak gini. Ya betul, karena sebenarnya gue tuh aslinya dulu gendut dan pipi gue cabi bulet gitu muka gue. Tapi semenjak gue habis sunat, ya mungkin karena pubertas juga, beginilah. Padahal dulu waktu gue SD sampai SMP itu pun gendut banget. Tapi semenjak kelas 2 habis sunat, gak tau deh ya, pokoknya berubah lah ya. Nah, karena kalau gue liatin foto waktu gue ijazah SD sampai SMP SMK, itu bener-bener sumpah mukanya beda-beda banget. Ya gue pun juga bingung ya. Waktu foto gue SD aja anjir sumpah gedut bulet banget. Dan sekarang kayak gini dan ya berbeda sekali. Oke, jadi ceritanya gini guys. Dulu kan waktu SMP kan masa-masa pubertas kayak gitu ya. Jadi di masa pubertas itu kan juga udah mulai kenal yang namanya cewek, suka sama lawan jenis kayak gitu. Yap, mulai dari situlah gue sejujurnya mulai yang namanya kayak memperhatikan tampilan tubuh gue supaya gimana sih gue bisa kelihatan langsing, ya kurus kayak gitulah ya. Dan akhirnya gue lakukanlah beberapa treatment pada diri gue sendiri yang dulu masih baca koran buat cari tahu gimana sih cara-caranya supaya kita bisa ngurusin badan kayak gitu, supaya kita bisa ngurangin lemak kayak gitu. Karena dulu belum ada yang namanya gadget dan juga belum ada yang namanya Mbah Google guys. Nah jadi ini triksnya tuh pure dari pengalaman gue pribadi ya. Jadi untuk kalau misalnya kalian mengaplikasikan cara ini, ya setiap orang mungkin prosesnya beda-beda ya. Kita juga gak tahu juga nanti hasilnya bakal cepet ke kalian apa enggak. Tapi kalau gue pribadi sih, dari gue yang dulu gendut banget, seriously dulu gendut banget, dan sekarang bisa sampai kayak gini, itu dalam masa SMP tuh gue mulai berubah tuh kelas 2 SMP sampai kelas 3. Jadi membutuhkan waktu 1 tahun lah ya, 1 tahun ya experience gue kayak gitu. Dan gue melakukan hal-hal seperti ini. Jadi disimak videonya. Jangan lupa buat kalian semuanya yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau gue update video terbaru, ya anything gue upload di sini. Dan oke, langsung aja kalau gitu kita cabut ke tutorialnya. Let's go. Jadi apa sih yang gue lakuin waktu gue kelas 2 SMP dulu untuk membuat diri gue berubah menjadi yang dulunya gendut dan sekarang kayak gini, pipinya bisa tirus kayak gini, padahal dulu bulet banget muka gue. Oke, jadi hal yang gue lakuin waktu gue kelas 2 SMP itu, dulu gue mengumpulkan yang namanya niat supaya gue tuh pengen banget yang namanya kurus, pengen banget yang namanya langsing, berubah, dan supaya nggak dilihat teman-teman tuh nggak apa ya, kayak gendut kayak gitu dan terus dibully gitu. Jujur aja kalau zaman dulu, bukan zaman dulu sih, zaman sekarang pun, kalau orang yang fisiknya mungkin berlebih apa kayak gimana itu ya kita tahu sendiri kan ya, pasti dibully kayak gitu. Nah jadi itu menjadi motivasi gue sendiri buat ayo Bim, lu pasti bisa yang namanya ngurusin badan. Nah pertama kalian harus mempunyai niat dulu kayak gitu. Jadi tergantung juga sih niat kalian apa, buat nerusin pipi kalian atau mungkin ngurusin badan kalian. Kita juga nggak tahu karena semua orang mempunyai niatnya yang beda-beda. Kalau kita udah memiliki niat dari diri kita sendiri, otomatis kita kan akan berusaha dong ya. Kita akan mikir gimana sih caranya gue bisa bikin badan gue tuh seperti yang gue pengen kayak gitu. Nah di saat ini, hal yang kedua yang harus kalian lakukan adalah yang namanya olahraga. Walaupun gue sekarang malas banget gak olahraga, jujur, karena
Ya perut gue aja lumayan buncit. Olahraga guys, jadi setelah punya niat yang kuat, kalian harus yang namanya olahraga juga, diimbangi dengan olahraga. Jadi kalau misalnya kalian punya niat aja, tapi kalian tidak mau berusaha buat mengembangkan lemak di badan kalian atau pokoknya di tubuh kalian, itu akan percuma. Olahraga apapun bisa kalian lakukan, kan banyak banget. Ada yang kayak jogging, ada yang naik sepeda aja, sepedahan gitu. Di CFD pun juga bisa. Tapi berhubung sekarang lagi ada corona, kita tidak bisa. Ya kita nggak bisa yang namanya CFD ya, kita kan nggak boleh kumpul sama orang-orang lebih dari 4-5 orang lebih ya, karena itu berbahaya ya untuk situasi sekarang. Nah, kita bisa lakukan di rumah, kayak kita bisa push up, sit up, kita bisa lompat kodok gitu, kita bisa apa? Ya pokoknya banyak lah ya olahraga yang bisa kita lakukan yang cukup di rumah aja. Itu bisa kita lakukan dan itu banyak banget. Kalian bisa cari aja di Google macam-macam olahraga, di situ banyak banget. Oke. Gue tuh dulu pengen yang namanya punya wajah tirus. Iya. Dan akhirnya gue dapetin kayak sekarang. Ting. Nah, gimana caranya gue mendapatkan wajah tirus gue ini? Ya, gue tuh dulu sering banget yang namanya, kalau kata orang tua ya, kalau pengen punya hidung mancung, hidung kan ditarik-tarikin gini ya. Nah, ditarik-tarikin kayak gini. Terus katanya bisa mancung beneran. Nah, mungkin itu sugesti juga ya. Nah, yang gue lakuin juga sama guys. Jadi buat bisa mendapatkan pipi tirus kayak gini, gue melakukan yang namanya pijat wajah. Jadi muka gue tuh ya gue pijat kayak gini biasa. Kita tarik-tarik ke atas selama 15 menit sih kalau gue sih. Nggak mesti juga waktunya, tergantung mood juga. Tapi yang gue lakuin kayak gini supaya ngangkat kayak muka kita tuh ngebentuk gitu loh. Nah kayak gini, lakuin aja kayak 10-15 menit sih, sekuat kalian juga sih. Kalau gue sih semut gue aja dulu, soalnya waktu dulu anak SMP kan ya gabut-gabut aja waktu di kelas gitu, nggak ada kerjaan kan gini-gini. Nah, kalian bisa lakuin hal ini, mijet wajah kalian. Supaya apa sih, kan gue juga pernah lihat juga sih waktu kalau misalnya kalian mau ngebersihin muka juga. Nah, kapasnya itu kalau bisa kapasnya itu diusapkan ke arah atas supaya wajah kalian tuh ketarik ke atas. Apa sih supaya wajahnya tuh teksturnya nggak melorot kayak orang tua gitu mungkin. Ya, semacam itulah ya. Terus habis gue ngelakuin yang namanya pijat wajah, gue ngelakuin yang namanya peregangan wajah. Nah, peregangan wajah ini seperti yang udah gue kasih tahu di tutorial gak jelas gue. Ya kayak bikin wajah Joker dan macam-macam. Ya kita senam wajah kayak biasa lah ya. Contohnya kayak gini. Alright, gampang banget kan? Nah, itu lakuin sampai 10 atau 20 menitan. Ya semampu kalian lagi lah ya. Kalau gue sih 10 menit aja udah cukup menurut gue sih ya. Oke, itu udah bikin otot-otot di muka kita tuh udah ketarik semuanya kayak gitu. Nah, terus hal selanjutnya yang gue lakuin lagi waktu dulu, ya karena gue balik lagi, karena gue kan anaknya ekstrovert kayak gitu ya, suka ngelawak juga waktu di zaman sekolah. Dan teman-teman gue pun juga orangnya ngebanyol mulu kayak gitu. Jadi ya banyak-banyak ketawa sambil senyum sih. Kalau ketawa tuh, kalau gak ada hal yang lucu kita dikira gila guys. Tapi kalau kita senyum, ya senyum kan sekalian kita ibadah. Nah, kita sekalian melatih otot-otot muka kita supaya ketarik ke atas. Nah, semakin banyak otot mulut kita tuh ketarik ke atas kayak gini senyum, udah otomatis membentuk muka kita tuh sesuai dengan pola dari senyum kita sendiri. Kalau kita misalnya nariknya kayak gini, nah otomatis kan kita kan tuh jadi kayak lonjong gitu kan ya, udah ngebentuk gitu loh. Jadi senyum sekalian ibadah, sekalian membentuk kontur muka kita. Jadi terus Oke. Lalu selanjutnya, karena gue tuh waktu dulu
ya anaknya kan anak SMP ya. Anak SMP tuh suka banget yang namanya main, lari-larian, kejar-kejaran sama temen. Kan pasti kan abis melakukan aktivitas yang melelahkan itu kan pasti haus ya. Banyak-banyaklah buat kalian semuanya minum yang namanya air putih. Karena gue dulu doyan banget yang namanya air putih. Ya, gue tuh bahkan bisa lebih dari 2 liter sehari loh. Ya karena emang dulu aktif banget yang namanya olahraga, walaupun olahraganya lari-larian, petak umpet sama teman-teman, kejar-kejaran, main kucing-kucingan kayak gitu. Dan itu ternyata worth it. Selain untuk menetralisir racun dari dalam tubuh kita, itu pun juga bisa membuat kita menjadi semakin sehat dan membugarkan tubuh kita sendiri, guys. Oke, paham kan sampai sini? Oke deh, mungkin itu aja yang bisa gue ceritain ke kalian. Dan semoga kalau kalian misalnya mempraktekin, semoga berhasil. Yap, kalau udah mempraktekkan, jangan lupa komen di bawah, guys. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sama gue, Bima. Sehat selalu buat kalian semuanya, stay healthy dan jaga kesehatan di musim corona ini. Pokoknya jangan lupa pakai masker kalau keluar. See you on next video bersama gue, Bima. Bye!